Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mungkin di sini saya baru mau cerita tentang bagaimana perjalanan kami dari mulai bulan Juni sampai sekarang. Begitu banyak hal yang terjadi. Ada yang membahagiakan namun ada juga yang menegangkan. Banyak tantangan yang harus kami hadapi. Mulai dari perjalanan pulang kampung kami ke Garut. Saking rindunya dengan keluarga yang sudah 3 tahun tak bertemu. Kami niatkan untuk pulang kampung bersama sekalian mengantarkan anak kami yang pertama ke pesantren. Sebelum berangkat kami swab semua. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Saat itu saya masih hamil sekitar 11 minggu. Perjalanan ke Garut alhamdulillah diberi kelancaran dan kemudahan. Ketika sampai di Bandara Soekarno-Hatta, ada yang menawarkan charter mobil ke Garut langsung ke rumah tanpa mengambil penumpang yang lain. Tanpa berpikir panjang, saya setuju saja walaupun jika dihitung ongkosnya jadi lebih mahal. Tapi tidak apa-apa, demi keamanan dan kenyamanan. Selain itu kami tidak perlu berinteraksi dengan banyak orang. Ketika sampai di Garut, sekalinya pandemi COVID-19 sedang meningkat. Tetangga depan, samping kanan juga kena. Tapi kami alhamdulillah aman, tidak terpapar. Kami selalu berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan kemanapun kami pergi. Tapi anak saya yang pertama kena cacar air, tertular dari sepupunya. Tak lama, saya pun tertular. Sungguh lucu. Sudah emak-emak, lagi hamil, kena cacar air pula. Biasanya kan anak kecil yang tertular, hehehe. Tapi saya nikmati aja gejala-gejalanya yang lumayan nikmat. Membuat saya bersyukur atas nikmat sehat. Sambil juga mengikuti pelatihan yang diadakan Reksam yang tiap harinya memakai bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Karena membawa nama Indonesia, saya berusaha mengikutinya sebaik mungkin. Dan alhamdulillah dapat saya ikuti dengan lancar sampai penutupan. Belum terlalu sembuh dari cacar. Kami harus segera mengantar anak sulung ke pesantren di Majalengka. Kami memutuskan untuk charter mobil dari Garut ke Majalengka sampai ke Jakarta. Sebelumnya kami PCR dulu karena itu syarat naik pesawat dan saat itu sudah PPKM. Alhamdulillah kami negatif semua. Singkat cerita, sampailah kami di Berau. Betapa senangnya kami telah melewati berbagai rintangan. Dan kami alhamdulillah aman. Tidak terpapar COVID-19. Padahal suami saya sempat melakukan perjalanan darat dan laut menuju ke Lampung untuk mengikuti yudisium dan wisuda. Tapi kami masih aman, karena kami menjaga betul prokes. Setelah sampai di rumah, kami melakukan isoman kurang lebih 10 hari untuk menjaga takutnya kami membawa virus. Sekalinya di kampung kami juga virus COVID sedang meningkat, karena tidak diharuskan WFH. Jadi suami si berangkat kerja. Selain itu karena dia jadi pengurus masjid, dia harus menjadi panitia kurban. Jadi, dialah yang hilir mudik keluar rumah. Sedangkan saya sama anak saya yang kedua di rumah saja. Dan ternyata anak saya ini mulai tertular cacar air. Sehingga saya harus merawatnya dan alhamdulillah 3 hari saja sudah sembuh. Sampai suatu hari saya merasa sakit kepala yang sangat berat. Batuk-batuk dan penciuman saya hilang. Saya pikir itu sinusitis saya kambuh. Sampai hari ketiga kok agak sesak ya. Lalu saya putuskan untuk periksa swab. Dan hasilnya positif. Qadarullah. Dan terus terang saya cukup heran kenapa bisa terpapar virus ini. Padahal kami sekeluarga selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cukup ketat. Setelah saya baca-baca referensi, ternyata meskipun sudah taat prokes, kita masih bisa terpapar karena beberapa faktor, yaitu 1. Titik lengah penularan COVID di rumah. 2. Titik lengah penularan COVID di tempat kerja. Dari sana saya mengambil kesimpulan bahwa kita harus tetap waspada dimanapun kita berada. Jangan lengah meskipun kita merasa sudah aman. Setelah dinyatakan positif COVID-19, pihak klinik yang memeriksa saya langsung melaporkan ke Satgas COVID-19 di kampung saya, dan ternyata responnya sangat cepat. Serta perhatian dari tenaga medis dan kepedulian dari para tetangga sangat besar. Saya sekeluarga melakukan isolasi mandiri di rumah saja, di kamar sendirian. 5 hari kemudian, suami saya dan anak saya diswab juga, dan hasilnya juga positif dua-duanya. Perasaan saya khawatir sekaligus bersyukur, karena kita jadi bisa saling berinteraksi lagi.
Selama isolasi mandiri, alhamdulillah setiap hari ada saja yang mengirim makanan, minuman, obat-obatan dan buah-buahan, sehingga kami tidak kekurangan vitamin. Ditambah lagi keadaan saya yang sedang hamil trimester 2, membuat saya harus hati-hati dalam memilih obat. Saya lebih mengutamakan obat herbal seperti air kelapa, jeruk lemon, madu, klorofil, propolis, jahe, dan sebagainya. Saya bersyukur suami bergejala ringan dan anak saya tidak bergejala. Jadi cukup minum vitamin dan buah-buahan saja. Alhamdulillahnya dalam 2 hari penciuman saya sudah normal kembali. Berkat cuci hidung pula yang disarankan oleh Dokter Rosita yang sangat baik dan sangat perhatian kepada saya. Nanti saya akan membuat video tutorialnya untuk mencuci hidungnya. Hari ke-5 sampai 7 saya merasakan batuk berdahak sekaligus sesak. Ada yang menyarankan untuk terapi uap dengan minyak kayu putih dan bawang putih. Lalu saya coba, dan alhamdulillah sesaknya berkurang. Saturasi oksigen kami pun syukurnya masih di atas 90 setiap harinya. Kami bertahan di rumah saja hingga 20 hari, sampai tidak ada gejala sama sekali dan kami dinyatakan sehat kembali. Alhamdulillah kami sekeluarga dapat melewati cobaan ini dengan baik. Saya yang sedang hamil sangat dikhawatirkan oleh banyak orang. Ternyata berkat doa dan ikhtiar serta ridho Allah bisa sembuh dari ancaman virus COVID-19 ini. Saya mendengar banyak sekali ibu hamil yang korban jiwa karena terpapar virus COVID-19 ini. Pesan dari kami, jangan anggap remeh virus ini. Dan jangan ragu untuk diperiksa jika ada gejala-gejala seperti batuk, sesak, hilang penciuman, dan sakit kepala yang kuat. Jika ternyata dinyatakan positif COVID-19, jangan ragu untuk menyampaikan ke Satgas COVID terdekat. Jangan malu untuk menyampaikan keluhan kita. Karena COVID-19 bukanlah aib. Justru jika kita terus terang, maka kita akan mendapatkan penanganan yang cepat. Tetap waspada dan taat prokes ya, ingat 5M. Selain itu jangan lengah, waspada titik lengah kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberi bantuan kepada keluarga kami sehingga kami dapat melewati cobaan ini dengan baik. Tetaplah jaga imun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.